액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, lebih baik kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini yang berjudul pencucian uang, yaitu penjual amwal. Kami menjelaskan 3 bab. Yang pertama ada proses pencucian uang, yang pertama pengertian pencucian uang, yang kedua ada proses pencucian uang, yang ketiga itu menurut pandangan Islam. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Febri. Yang pertama itu ada pengertian pencucian uang. Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau PPDA-PPU. Yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang itu. Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang tersebut jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang pertama itu adalah korupsi, yang kedua penyuapan, ketiga psikotropika, keempat pemalsuan uang, kelima perjudian, keenam di bidang perpajakan, ketujuh di bidang kehutanan, kedelapan di bidang lingkungan hidup, kesembilan di bidang kelautan dan perikanan, atau ke-10 tindakan pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di wilayah luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris perseorangan yang disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat 1. Jadi dapat disimpulkan secara umum pencucian uang dapat diartikan sebagai metode untuk menyembunyikan atau memindahkan dan menggunakan hasil dari satu tindak pidana, kegiatan atau investasi, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka pencucian uang pada intinya melibatkan aset pendapatan kekayaan yang disamakan atau disembunyikan asal usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Melalui pencucian uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber sah atau ilegal. Cukup materi ini akan dibagikan oleh Pak Yunus. Saya akan menjelaskan 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap penempatan. Nah, tahap penempatan ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan ke rekening bank yang berada di lokasi lain. Nah, dalam tahapan ini uang hasil kejahatan ada kalanya digunakan untuk membeli suatu aset properti yurisdiksi tempat atau luar negeri. Nah, bentuk kegiatan dari tahap penempatan yang pertama yaitu menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Yang kedua yaitu menyetorkan uang pada penyediaan jasa keuangan atau PJK sebagai pembayaran kredit untuk menggabungkan audit trial. Yang ketiga yaitu menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua yaitu tahap penyebaran. Nah, tahap penyebaran itu setelah uang hasil kejahatan itu masuk ke dalam sistem keuangan, pencucian uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau gerakan dana yang dimaksud untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Nah, dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan atau pencucian uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui elektronik kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Nah, secara umum bentuk kegiatannya itu yaitu yang pertama transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah negara. Yang kedua yaitu penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. Yang ketiga yaitu memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun sel company. Tahap selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Yuda. Baik, pada Pak Yuda, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ini, tahap pengumpulan. Dalam tahap ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah, misalnya dalam bentuk pembelian SKT, aset-aset yang mewah atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung resiko dalam melakukan money laundering. Pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamakan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat
digunakan secara umum. Ketiga pidana tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Demikian juga dengan modus operandi-nya dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik tahap penempatan, tahap penyebaran maupun tahap pengumpulan, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuannya secara sistematik dan berkesinambungan. Terus yang ketiga, pencucian uang menurut pandangan Islam. Menurut Islam, memandang uang sebagai alat tukar atau alat bayar, bukan alat komoditas atau modal, sehingga setiap perputaran transaksi uang yang disertai keuntungan, laba atau bunga merupakan praktik riba. Pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang haram karena ada dua hal, yaitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yeni Anggraini. Baik, kepada Mbak Yeni silakan. Baik, melanjutkan materi menurut pandangan Islam. Pencucian uang menurut pandangan Islam. Hukum Islam memandang uang sebagai alat tukar atau alat bayar, bukan alat komoditas atau modal. Sehingga setiap putaran transaksi uang yang disertai keuntungan, laba atau bunga merupakan praktik riba. Pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal. Yang pertama, yaitu dari proses memperoleh uang. Uang diperlukan melalui perbuatan yang diharamkan. Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal atau tidak sah. Hukum Islam melarang pencucian uang karena pencucian uang memiliki beberapa unsur yang merugikan, antara lain yang pertama, kezaliman. Pencucian uang mengandung unsur kezaliman karena mengambil hak orang lain tanpa imbalan yang dibenarkan oleh syara. Dalam hal ini, hak orang lain yang diambil adalah hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari uang tersebut. Yang kedua, ketidakadilan. Pencucian uang mengandung unsur ketidakadilan karena merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari uang tersebut. Yang ketiga, keburukan. Pencucian uang mengandung unsur. Yang ketiga, keburukan. Pencucian uang. Yang ketiga, keburukan. Pencucian uang mengandung unsur keburukan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menimbulkan kemiskinan, mendorong orang untuk bermalas-malasan, meningkatkan kesenjangan sosial. Yang kedua, dari proses pencuciannya yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudaratan berikutnya. Proses pencucian uang biasanya dilakukan dengan cara mencampurkan uang haram dengan uang halal. Hal ini yang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang haram tersebut. Proses pencucian uang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti yang pertama, meningkatkan peredaran uang haram. Yang kedua, mendorong orang untuk melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, meningkatkan korupsi. Kemudian dampak-dampak negatif tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pencucian uang juga merupakan perbuatan yang haram. Baik, selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Amartya. Baik, kepada Mbak Yeni silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari Mbak Yeni, yaitu tentang sumber hukum pencucian uang dalam Islam dapat dilihat dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran secara tegas melarang segala bentuk perbuatan untuk memperoleh pendapatan atau harta secara batil atau upaya yang memiliki harta kekayaan secara tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 dan surah Al-Anfal ayat 67. Selanjutnya yaitu As-Sunnah. As-Sunnah juga melarang segala bentuk perbuatan untuk memperoleh pendapatan atau harta secara batil atau upaya untuk memiliki harta kekayaan secara tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar, maka dia akan terus memaksanya dalam keadaan terbelenggu dengan santai dari api sampai hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang memperoleh harta kekayaan dengan cara yang tidak benar, maka dia akan dihukum di akhirat dengan cara memakan harta tersebut dalam keadaan terbelenggu dengan rantai dari api. Baik, itu adalah pemaparan
uang. Kami membuka sesi pertanyaan. Bagi yang bertanya, silakan. Semua sih bertanya. Ya, berarti. Apakah setiap pidana korupsi itu dapat dikenakan pidana pencucian uang? Dan apakah pidana pencucian uang itu hanya berlaku untuk pidana korupsi? Baik, tadi silakan selanjutnya. Sebenarnya Ya. Ya, langsung beri. Apa saja modus yang digunakan dalam proses pencucian uang? Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Bila Izin bertanya, bagaimana cara mencegah pencucian uang dalam bisnis menurut ajaran Islam? Baik, selanjutnya. izin bertanya, mengapa tindak pidana pencucian uang seringkali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi? orasi balik. Baik, cukup. Kami tutup. Baik, kami tutup pertanyaannya. Izinkan kami memberikan jawabannya terlebih dahulu. Ya. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Jana. Apakah setiap pidana korupsi dapat dikenakan pidana pencucian uang dan apakah pidana pencucian uang hanya berlaku untuk pidana korupsi? Nah, jadi setiap pidana korupsi itu dapat dikenakan pidana pencucian uang secara bersamaan. Dan pidana pencucian uang itu tidak hanya dapat dikenakan terhadap pidana korupsi, tapi juga pidana lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang TPPU. Itu jawaban saya. Bagaimana Mbak Jana? Baik, cukup dimengerti. Terima kasih. Ini menambahkan dari pertanyaan yang ada. Silakan. Cukup. Cukup, lanjut. Ya, izin menjawab dari pertanyaan yang adalah bagaimana cara mencegah pencucian uang dalam bisnis menurut ajaran Islam. Jadi menurut ajaran Islam itu ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah pencucian uang. Pertama itu mematuhi prinsip syariah, yang kedua itu menjaga transparansi, yang ketiga memeriksa identitas dan sumber dana pelanggan, keempat melibatkan lembaga keuangan syariah, kelima pelatihan karyawan, keenam melaporkan kegiatan pencurigaan, ketujuh selain itu bisnis juga dapat bekerja sama dengan otoritas keuangan dan lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa mereka mengikuti pedoman dan regulasi yang ditetapkan untuk mencegah pencucian uang dalam bisnis. Cukup. Bagaimana? Ada yang menambahkan dari pertanyaan yang berbeda? Cukup. Baik, lanjut dari pertanyaan yang lain. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Apa saja modus yang digunakan dalam proses pencucian uang? Untuk mengetahui jenis-jenis money laundering, OJK mencatat sedikit ada 10 modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku kejahatan. Di antaranya yang pertama summerfing, yang kedua structuring, yang ketiga ukun, yang keempat summerfing, yang kelima pembelian aset atau barang mewah, yang keenam pertukaran barang atau barter, yang ketujuh underbond banking atau alternatif remittance service, yang kedelapan penggunaan pihak ketiga, yang kesembilan link, yang ke-10 penggunaan identitas palsu. Baik, yang menambahkan dari pertanyaannya Mbak Putri. Cukup. Silakan. Cukup. Cukup. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Tiga. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dina. Mengapa tindak pidana pencucian uang seringkali dikaitkan
Tindak pidana pencucian uang seringkali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi karena dua hal, yaitu pencucian uang biasanya dilakukan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana termasuk korupsi. Yang kedua, tindak pidana korupsi menghasilkan uang dalam jumlah besar yang sulit untuk digunakan secara langsung. Pencucian uang biasanya dilakukan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana itu karena pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal atau tidak sah. Tindak pidana korupsi menghasilkan uang dalam jumlah besar, yaitu sulit untuk digunakan secara langsung. Karena tindak pidana korupsi biasanya menghasilkan uang dalam jumlah besar, uang tersebut sulit untuk digunakan secara langsung karena akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, pelaku tindak pidana korupsi biasanya melakukan pencucian uang untuk dapat menggunakan uang tersebut secara legal. Bagaimana Mbak Dika? Baik. Silakan yang menambahkan pertanyaan Mbak Dita. Izin menambahkan pertanyaan dari Mbak Dita, mengapa tindakan pidana pencucian uang seringkali dikaitkan dengan tindakan pidana korupsi? Yang pertama, tindakan pidana pencucian uang seringkali dikaitkan dengan tindakan pidana korupsi karena uang hasil korupsi cenderung bisa disamarkan melalui proses pencucian uang. Pelaku korupsi berupa menyembunyikan jejak asal-usul uang yang diperoleh secara tidak sah dengan mentransformasikannya melalui transaksi-transaksi yang sah. Hal ini membuat keterkaitan erat antara kedua jenis kejahatan tersebut karena pencucian uang menjadi sarana untuk menyembunyikan keberadaan dan asal-usul dana hasil uang korupsi. Baik, yang ingin menambahkan lagi, persilakan. Cukup. Cukup. Sekian presentasi pada hari ini. Baik, kami membuka satu pertanyaan. Maksudnya belum terjawab ya. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rita Mukhordia. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang pendapat kalian terhadap orang yang melakukan berwasirul awal tetapi hasilnya digunakan untuk kebaikan? Lalu bagaimana pendapat ulama terkait hal tersebut? Pendapat terhadap seseorang yang melakukan wasirul awal atau mendapatkan harta, namun hasilnya digunakan untuk kebaikan dapat bervariasi. Beberapa orang melihatnya sebagai tindakan positif karena uang tersebut diperlukan untuk tujuan baik. Namun pendapat ini dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan norma agama masing-masing. Sedangkan pendapat ulama terkait hal ini juga bisa bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang mereka anut. Beberapa ulama mungkin melihat tindakan ini dengan positif jika harta tersebut diperoleh secara halal dan digunakan untuk kebaikan umum. Namun, ulama lain mungkin mempertimbangkan aspek-aspek etika dan hukum yang lebih mendalam seiring dengan konsep wasilul amwal. Cukup. Bagaimana Mbak Muti? Cukup. Tadi kalau ada ulama yang menganggap itu masih dianggap benar, ada juga yang menganggap bahwa hal tersebut itu tidak baik karena tidak sesuai dengan etika gitu ya. Dan kalau menurut Anda lebih sepakat yang mana? Sepakat yang benar atau sepakat yang tidak benar karena tidak sesuai dengan etika tersebut? Menurut kelompok kami sepakat bahwa di mana-mana yang salah itu salah. tidak benar. Ada yang dibenarkan. Tapi ada ulama yang membenarkan hal tersebut. Tadi Baik, kami tutup presentasi yang pencucian uang pada kelompok 5. Kami jika ada salah kata kami mohon maaf.